Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, di sini saya izin untuk mempresentasikan tentang analisis dampak lingkungan hidup jalan tol sebagai bagian dari manajemen infrastruktur dan mobilitas. Sebelumnya, izin Bu, saya memperkenalkan diri. Taruna Madya, Aditya Rizky Wirabakti, Prodi MTP 2B, absen 2. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan, yaitu jalan tol. Jalan tol adalah termasuk infrastruktur beserta fasilitas yang memerlukan pengelolaan yang baik sebagai aset negara yang dioperasikan oleh operator jalan tol dalam bentuk konsensi operasional. Infrastruktur harus dikelola dengan baik agar tetap bisa berfungsi dengan baik secara ekonomi, efisien, efektif, dan selaras dengan prinsip green. Oleh karena itu, salah satu kewajiban manajemen jalan tol adalah menyusun dokumen AMDAL, memperoleh izin lingkungan, baik untuk jalan tol yang masih dalam taraf perencanaan maupun jalan tol yang sudah lama beroperasi tapi masih belum mempunyai dokumen lingkungan. Kewajiban ini tertuang dalam Permen LH nomor 5 tahun 2012. Untuk pedoman penyusunan dokumen AMDAL sendiri mengacu ke Permen LH nomor 16 tahun 2012. Untuk jalan tol yang masih dalam perencanaan dan untuk jalan tol yang sudah beroperasi lama mengacu ke Permen LHK nomor P102 tahun 2016. Dan apabila jalan tol yang direncanakan ini atau yang sudah beroperasi tidak memiliki izin lingkungan, maka manajemennya akan terkena sanksi pidana maksimum 3 tahun dan denda 3 miliar. Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk jalan tol saja, tapi juga untuk semua rencana usaha dan atau kegiatan bidang PU, termasuk infrastruktur dan fasilitasnya seperti bandara, pelabuhan laut, jalan kereta api, bendungan, jembatan, sistem drainase, atau sistem penyediaan air bersih, reklamasi pulau dan pantai, tempat pengolahan akhir sampah, insinerator, sampah dan lainnya yang semuanya ada dalam daftar di lampiran Permen LH nomor 5 tahun 2012. Dan penyusunan dokumen AMDAL sendiri di sini disyaratkan harus memenuhi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terkait tentang profesional setelah melewati uji kompetensi. Minimal dalam setiap studi AMDAL harus didukung oleh satu orang dengan bersertifikat KTPA, ketua tim penyusun AMDAL, dan 2 orang sertifikat ATPA, berlaku hanya selama 3 tahun dan harus diperbarui kembali. Penyusun AMDAL yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi juga diancam pidana maksimum 3 tahun dan denda maksimum 3 miliar. Pejabat yang menertibkan izin lingkungan tanpa dokumen AMDAL atau UKL-UPL juga terancam pidana maksimum 3 tahun dan denda 3 miliar. Ketentuan pidana dan denda ini diatur dalam UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini ada Morrison and Bailey menulis bahwa praktisi di Australia Barat telah memperoleh manfaat dari kursus pelatihan AMDAL. Seminar dan acara lainnya dilaksanakan di bawah naungan perjanjian kemitraan yang memberikan kesempatan bagi regulator dan lebih mengembangkan interaksi kolaboratif. Misalnya lokalnya terstruktur atau pertemuan meja bundar yang bersetujuan untuk berbagi pelajaran dan cara bekerja untuk peningkatan praktek AMDAL. Nah, dan untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dari metode penelitian ini bisa dilihat dari gambar tersebut. Metode AMDAL untuk rencana jalan tol yang mengacu ke Permen LH 16 tahun 2012 yang secara garis besar mencakup. Ya, untuk yang pertama adalah metode perlingkupan untuk penentuan jenis dampak yang dikaji. Batas wilayah, studi dan batas waktu kajian. Dan untuk yang kedua adalah metode pengumpulan dan analisis data dari rona lingkungan. Untuk yang ketiga adalah metode perakiraan. Pentingnya dampak memakai metode formal dan non-formal untuk perakiraan besarnya dampak dan pemakaian 7 kriteria untuk penentuan sifat pentingnya dampak. Dan untuk yang keempat adalah metode evaluasi holistik menggunakan matrik dan bagan alir. Untuk yang terakhir adalah metode RKL dan RPL menggunakan matrik. Dari metode di atas ini tidak berbeda jauh dengan metode yang telah ditulis oleh Anjana Yulu dan Manikam dan oleh Maria terkait proses perlingkupan. Data yang dikumpul dalam penulisan jurnal ini mengacu pada hasil studi AMDAL yang sudah disusun oleh penulis dan kawan-kawan untuk AMDAL jalan tol yang sudah direncanakan dan AMDAL jalan tol yang sudah beroperasi. Dan dan ini adalah AMDAL jalan tol yang direncanakan. Jadi AMDAL jalan tol yang direncanakan berdasarkan hasil pelingkupan
lingkungan diperoleh dampak penting hipotetik atau DPH sebagai berikut. Jadi tahap prokonstruksi, peningkatan keresahan masyarakat, penurunan produksi pertanian, dan penurunan produksi tambang. Tahap konstruksi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air tanah, peningkatan timbulan sampah, kualitas air permukaan, dan penurunan kualitas air tanah, peningkatan timbulan sampah, serta keturunan sanitasi lingkungan, gangguan fungsi gorong-gorong dan drainase extincting, dan penurunan kualitas udara, penurunan flora darat, berkurangnya lahan pertanian, peningkatannya timbulan sampah, peningkatannya kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha, mata pencaharian masyarakat, serta peningkatan kerusakan jalan, berkurangnya kenyamanan lalu lintas, peningkatan kemacetan lalu lintas. Jadi dari serta berkurang RTH berbagai desa resapan, peningkatan limpasan air, permukaan banjir. Nah, penurunan aksesibilitas masyarakat, berkurangnya biota, perairan, peningkatan flora darat, serta fauna. Tahap penurunan aksesibilitas masyarakat, hasil evaluasi holistik diperlihatkan di tabel 1. Untuk dampak yang dikelola dan dipantau telah dibuatkan matrik RKL dan RPL sebagai pedoman bagi pelaksana, pengawas, dan penerima laporan. Nah, dari sini kita lihat terkait dengan dampak penurunan kualitas udara ini telah dilakukan prediksi dari CO, CO2, CH4, dan N2O dari emisi kendaraan tahun 2014 sampai 2018 yang menghasilkan persamaan regresi yang bisa dipakai untuk menghitung besarnya emisi setiap tahunnya. Dan untuk setelah ini bisa lihat adalah AMDAL yang telah beroperasi. Bisa dibilang telah melakukan operasi sudah lama. Jadi di sini ada yang dari pertama adalah kita bisa baca adalah peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat, gangguan pengguna jalan tol dari kegiatan pengoperasian gerbang tol. Itu adalah dampak besar. 4 itu artinya dampak besar dari yang 1 sampai 4. Jadi 1 itu paling kecil dan 4 itu paling besar. Jadi dari tabel di atas, dampak yang akan dikelola dan dipantau hanyalah hasil evaluasi yang menghasilkan dampak besar. Dan penting di atas skala 3, yaitu sebanyak 15 dampak. Sedangkan untuk dampak nomor 4, 5, 6 meskipun tidak besar dan tidak penting tetapi sudah otomatis dikelola oleh perusahaan selama ini. Untuk dampak yang dikelola dan dipantau telah dibuatkan matrik RKL dan RPL sebagai pedoman bagi pelaksana, pengawas, dan penerima laporan. Terkait dengan dampak penurunan kualitas udara dari pengoperasian jalan telah dilakukan prediksi dari emisi kendaraan tahun 2011 sampai 2013 yang menghasilkan emisi sisi jalan Surabaya ke Gresik masing-masing sebesar CH4 995 per jam, CO 610.902 per jam, N202 per jam, CO2 6108403, dan emisi sisi jalan Gresik ke Surabaya CH4 2214 jam per jam, dan CO 1358569 per jam, N20449 per jam, dan CO 1358414 per jam. Evaluasi dampak pembangunan dan pengoperasian jalan tol memang lebih mudah jika dibandingkan dengan evaluasi dampak pengoperasian jalan raya untuk rute truk sampah menuju TPA yang bisa dikaji. Estimasinya menghasilkan dengan maksimalisasi persinggungan dan singgahan dari aspek lingkungan. Implikasi rute jalan yang dilewati akan menimbulkan dampak yang berbeda karena rona lingkungan setiap jalan tidak sama. Secara umum akan timbul dampak fisik, yaitu seperti contohnya rusaknya jalan, berlubang. Dari dampak transportasi itu juga kemacetan lalu lintas, truk beberapa sisi siang hari, dan dampak sosialnya itu adalah contohnya kurangnya kenyamanan